Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa Rasulul Karim. Ayyuhal musalli, sidang jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan salat maghrib kita salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita pada Allah atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan buat kita sampai dengan malam hari ini. Alhamdulillah, karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala terus mengalir dalam diri kita. Terus kita ajak diri kita untuk memperbaharui rasa syukur kita, agar kita terus menjadi orang-orang yang tidak lagi melakukan kesalahan karena kesyukuran kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, pekerjaan bersyukur adalah pekerjaan yang sangat sulit dilakukan. Makanya Allah mempertanyakan itu kepada hamba-hambanya sebanyak 31 kali di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mesti didustakan? Begitu banyak nikmat-nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat ini, banyak orang yang tidak bersyukur. Allah mempertanyakan itu berulang-ulang. Kalau ada berulang-ulang itu tandanya manusia ini banyak yang tidak bersyukur. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang-orang yang ditambahkan nikmatnya dan kemudian digolongkan dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga selalu tetap tercurah kepada kekasih kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pilih juga kita menjadi umat Rasulullah yang istiqamah, tetap menjalankan syariat dengan baik dan benar. Diberikan kemudahan untuk tetap hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, senantiasa memperbanyak salawat atasnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beroleh syafaat dan kemudian bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, malam hari ini kita sudah masuk di pekan pertama di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Berdasarkan perhitungan perkiraan tanggal 2 atau tanggal 3 di bulan April, berarti kita sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Berarti sudah sekitar lebih kurang 1 bulan di depan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka dalam kesempatan ini, mungkin di beberapa kali pertemuan kita lagi ini, bisa mengantarkan kita untuk terus mengingatkan kembali terutama tentang puasa. Kita sudah bahaskan beberapa waktu lalu. Kemudian pada pekan yang lalu kita tertunda. Malam hari ini kita ingin ajak mentadabburi Al-Baqarah 183, orientasi puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya nanti ke depan mungkin 2 atau 3 kali pertemuan ke depan kita akan membahas tentang zakat. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan kita sudah bisa membahas tentang zakat fitrah, agar nanti dalam pelaksanaan segala rangkaian ibadah yang kita kerjakan mudah-mudahan tertuntun dengan aturan-aturan syar'i yang diajarkan Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada orang-orang beriman, sebagaimana juga diberikan kewajiban itu kepada orang-orang terdahulu seperti Nabi Daud, juga ada puasa.
Allah katakan pada surah Al-Baqarah di ayat yang 183, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala pertama menyeru kepada orang-orang yang beriman. Kata kalimat ya ayyuhallazina amanu, kalau sudah diajak oleh Allah, diseru oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, itu pasti akan ikutannya berikutnya itu adalah perintah atau larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Maka seruannya kalau tidak perintah adalah larangan yang akan diberikan oleh Allah. Jadi ya ayyuhallazina amanu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diseru oleh Allah kepada orang-orang beriman. Ini menunjukkan kekhususan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Saya ulangi lagi, kalimat ini berarti menunjukkan kekhususan khusus buat orang-orang yang beriman. Jadi orang Islam yang tak beriman tak masuk dalam seruan ini. Makanya kalaupun ada orang-orang yang tidak berpuasa pada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ini, ya kita tidak perlu marah karena yang diseru ini kan cuma orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Kutiba 'alaikumus shiyam. Diwajibkan kepada kamu itu untuk berpuasa. Berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Perintah puasa ini juga adalah perintah yang sudah Allah berikan kepada orang-orang yang sebelum kita. Allah berikan perintah ini kepada orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Berarti orang-orang sebelum kita ini juga sudah melakukan ibadah puasa. Pada zaman Nabi Musa ada puasa, pada zaman Nabi Daud ada puasa, dan nabi-nabi yang lain juga ada puasa. Lantas puasanya bagaimana? Puasanya juga seperti macam Nabi Daud juga ada perintah puasa. 1 hari puasa, 1 hari enggak, besoknya puasa lagi, besoknya enggak lagi. Sampai dalam sebuah hadis Rasul katakan sebagus-bagus puasa sunnah itu adalah puasa sebagaimana puasanya Nabi Daud. Jadi kalau gitu puasa Nabi Daud ini puasa yang begitu luar biasa. Setengah tahun penuh kita akan puasa. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, apa yang dimaukan Allah dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Ada kalimat la'allakum, la'allakum. La'ala itu artinya ada satu pengharapan yang sangat besar. La'allakum, Allah berharap kali kepada kita semua ini masuklah ke dalam golongan tatakun. Tatakun ini kan golongan orang-orang. Orang-orang yang kayak mana? Orang-orang yang betul-betul bertakwa. La'allakum tatakun, penuh pengharapan agar manusia yang beriman itu, yang menjalankan puasa itu masuklah dalam golongan orang-orang yang tatakun, orang-orang yang bertakwa. Berarti kan lewat la'allakum ini adalah pengharapan yang sangat besar, supaya dengan puasa itu masuklah ke dalam golongan orang takwa. Kenapa Allah suruh kita ini kepada orientasinya takwa? Coba kita lihat. Kenapa? Ibadah Ramadan ini berujung pada la'allakum tattaqun. Kenapa la'allakum tattaqun? Karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam di ayat yang lain itu, karena Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah jadikan kita bersuku-suku, Allah jadikan kita berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, lita'arufu, dan kemudian diantara kita menjadi orang
Karena kata Allah, Allah mau nilai inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di mata Allah, di sisi Allah itu adalah orang yang paling bagus takwanya. Allah berharap dengan ibadah Ramadan terbentuklah la'allakum tattaqunnya itu adalah dengan rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi persoalan bagaimana membentuk takwa itu supaya dengan ibadah Ramadan kita akan terlahir kepada golongan orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Enggak mampu kita masuk ke dalam tattaqun ini kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk melakukan nilai-nilai takwa itu. Coba kita lihat pada surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 1. Alif Lam Mim. Yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak ada lagi keraguan di dalam kitab Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Di ayat ketiganya Allah terangkan, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang bertakwa yang dimaksudkan itu? Orang bertakwa itu kerjaannya allazina yu'minuna bil ghaib, dia yakin kepada yang ghaib. Dia yakin beriman kepada yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang yang takwa itu adalah sholat. Maka kasihanlah kita melihat orang yang nanti puasa di bulan suci Ramadan tapi dia nggak sholat, berarti dia nggak tahu apa kerjaan orang takwa itu. Bagaimana mungkin puasanya dia akan terwujud la'allakum tattaqun kalau dia tidak sholat pada waktu puasanya itu? Tidak akan mungkin itu terwujud menjadi orang takwa. Kenapa? Karena orang takwa itu ciri-cirinya adalah allazina yu'minuna bil ghaibi, dia yakin kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, dan dia akan mendirikan sholat. Maka orang yang puasa kemudian dia tidak sholat, bagaimana mungkin bisa berhasil menjadi masuk dalam la'allakum tattaqun? Karena ciri orang yang takwa adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Baru kata Allah lanjutan ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rezeki. Wa mimma razaqna. Kalau gitu Allah berikan rezeki kemudian diapakan? Diinfakkan. Jadi orang takwa itu akhirnya menjadi orang-orang yang gemar berinfak. Untuk mengantarkan kita dengan Ramadan ini menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka pekerjaan orang takwa itu gemar berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka gemar dengan berinfak, menginfakkan sebagian hartanya. Jadi orientasi daripada ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah terkait pada itu, maka banyak orang-orang yang dengan ibadah Ramadan ini, coba perhatikan, banyak meningkat infaknya, banyak meningkat sedekahnya. Kenapa? Karena memang itulah ciri-ciri dari orang yang takwa itu. Itulah ciri-ciri orang yang takwa itu. Kemudian Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, setelah itu kita tahu ciri-ciri orang yang bertakwa, baru kita akan jalankan. Jadi jangan ada lagi nanti kita yang udah ikut-ikut ngaji nih, ikut-ikut pembahasannya ini, kemudian dia besok bulan Ramadan dia cuma puasa aja, sholat enggak, berarti enggak dapat ini, enggak akan mungkin dapat la'allakum tattaqun. Itu pasti. Nah, kemudian ini kan langsung hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orientasi takwa di sisi yang lainnya adalah bagaimana Allah juga memberikan gambaran kepada orang-orang yang bertakwa itu dengan ciri-ciri tertentu. Jadi akhirnya dia akan membangun hubungan secara vertikal kepada Allah dan orientasi
keberhasilannya adalah lewat horizontal kepada sesama manusia. Jadi dalam ibadah puasa ini akan terbangunlah hablum minallah wa hablum minan nas. Apa kata Allah di dalam surah Ali Imran 133 dan 134? Allah jelas tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Segeralah kamu beristighfar, segeralah kamu mohon ampun kepada Allah, dan raihlah surga Allah yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Kata Allah, ampunan dan surganya Allah itu uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan buat orang-orang takwa. Ampunan Allah, surganya Allah yang lebih luas dari langit dan bumi itu Allah akan peruntukkan buat orang-orang takwa. Lantas siapa orang takwa itu? Orang takwa itu punya ciri-ciri lagi di ayat 134-nya. Apa kata Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri pertama adalah mampu menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, membagikan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ternyata orang yang berpuasa ini ingin Allah bentuk menjadi orang-orang yang bisa berinfak di waktu lapang, di waktu sempit. Waktu banyak harta, waktu tidak punya duit juga bisa berinfak. Jadi kalau gitu Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, kesempatan kita untuk membangun diri kita menjadi orang yang takwa itu adalah infak. Maka masjid kita ini butuh infak dari orang-orang yang peduli dengan imannya. Apa yang mau dikerjakan ini? Tatkala kita bagikan bagian daripada yang kita punya, itulah. Kita tidak bisa berikan satu semen, mungkin hanya satu batu bata, kasih sebagai infak kita. Kita tidak bisa beri yang banyak. Kita cuma bisa kasih cuma 2.000, silakan, tapi itu bagian dari infak. Dan orang-orang yang gemar berinfak inilah yang akan termudah untuk menuju kepada takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang gemar berinfak, orang yang mau menginfakkan waktu banyak duitnya, waktu tak banyak duitnya, tetap dia memberikan yang terbaik. Sahabat-sahabat Rasulullah itu kan luar biasa. Tatkala disuruh untuk berinfak, Masya Allah, Utsman bin Affan itu pulang, dia ambil hartanya, dia kasihkan semua. Umar bin Khattab pulang, bawakannya hartanya. Abu Bakar As-Siddiq, walaupun paling sedikit dikasihkan ke Rasul, tapi itulah sisa harta di rumahnya. Bukan berarti tidak ada ladangnya, ada ladangnya. Tapi begitu ada harta-hartanya, dikumpulkannya semua, dikasihkannya. Ya Rasulullah, ini ku kasihkan semua. Inilah harta terakhir di rumah. Rasul cuma tanya, wahai Abu Bakar, kalau habis semua harta kau berikan, kau infakkan, ini yang paling yang tinggal di rumahmu? Dia cuma katakan, biarlah Allah dan Rasulnya hanya di rumahmu. Hartanya semua dikasihkannya. Mana kuat kita kalau kita ikut-ikut infaknya gaya-gaya sahabat. Cuman kita yang ada ini aja bisa berikan yang terbaik dalam apa yang kita bisa sisihkan. Itulah gambaran orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa adalah orang yang bisa berbagi dengan infak-infak terbaik. Insyaallah dalam bulan Ramadan tahun ini kita akan optimalkan memberikan infak terbaik. Jangan dikaji. Ini kadang-kadang kan suka bingung-bingungkan umat aja ini. Kenapa kita udah berinfak ke masjid ini, perkara pengurusnya ini mau kemana-kemana, tahu seheboh kita ini. Penting infak kita udah ngalir. Aku heran, infak banyak tapi nggak ada yang dibangun. Kan kadang-kadang gitu ini. Udah kalau kita berinfak ikhlaskan aja, nggak usah dikaji lagi. Kalaupun dimakan pengurus itu urusan dia sama Allah, nggak selesai. Kadang-kadang kita suka mengungkit-ungkit infak yang kita berikan, udah kasihkan aja. Jadi kalau gitu Bapak dan Ibu saudara-saudaraku, berikan yang terbaik. Udah kita berikan, udah urusan orang yang menampung duit infaknya. Mau dikemanakan?
ini misalnya nampak bangunan masjid kita ini. Nah, ini kesempatan kita untuk mengantarkan kita menuju takwa. Ya, silakan. Ini kesempatan untuk menjadikan kita takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Mulia tidak kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau masjid ini kita bangun, kalau kita mau perbaiki, umat akan siap memberikan infak terbaiknya. Insyaallah itu bagian daripada ciri-ciri orang-orang takwa. Bukan nunggu harus banyak. Kita cuma bisa kasih 10.000 kasih. Nah, di situ tak usah ditanya-tanya kemana duit ini, tak usah. Penting kita berinfak. Kalaupun mau diselewengkan, urusan pengurus sama Allah. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan. Jadi begitu kepada ibu saudara-saudara. Mudah-mudahan itu sudah habis 6 miliaran lebih. Orang tidak pernah tanya-tanya kemana duitnya. Kalau ada yang nanya, tengok tuh laporannya. Baca kalian, tak ada yang kita selewengkan 1 rupiah pun. Kira-kira begitu. Jadi orang kalau ada yang mau lihat silakan. Orang mau tanya silakan. Kita transparan. Jadi demi apa? Demi mempertanggungjawabkan infak yang diberikan. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, ini kesempatan kita menuju takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang takwa itu tidak hanya sebatas sholat, tidak hanya sebatas bisa berzakat. Tapi kata Allah di lanjutan ayat Ali Imran 134, setelah allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, kata Allah wal kazimina wal ghaiz. Wal kazimina wal ghaiz artinya orang-orang itu bisa mampu menahan dirinya dari amarah. Ini kan luar biasa. Orang takwa itu rupanya orang yang tak punya marah. Punya, tapi dia mampu mengendalikan marahnya. Orang takwa itu dia punya marah, tapi dia mampu mengendalikan amarah itu dan menempatkan amarah itu di mana dia harus lakukan. Rasulullah marah pada saat ada orang yang hina Al-Quran. Kata Rasulullah, cari itu. Setelah dapat diapakan ya Rasulullah, bunuh, kata Rasulullah. Kalau gitu kenapa Rasulullah benci kepada orang-orang yang hina Allah? Kalau dirinya dilempar, karena dirinya dihina, dirinya diludahi, sikit pun Rasulullah tidak punya marah. Berdarah pelipisnya di Taif, belah tumitnya dilempar orang, sikit pun dia tidak marah. Lewat di depan rumah orang kafir itu, diludahi oleh orang itu, sikit pun dia tidak marah. Begitu sakit yang meludahi, dia datang menjenguknya. Itu Rasulullah. Tapi tatkala dihina Allah, dihina Al-Quran, maka Rasulullah marah. Kita inilah yang sebenarnya ingin dibentuk dari orang-orang yang puasa ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, berujung la'allakum tattaqun. Allah harap kita ini menjadi orang takwa. Ciri takwanya di mana? Mudah sekali dilihat. Kalau masih marah-marah, berarti yang perlu ditingkatkan adalah puasanya. Begitu. Bagaimana bisa menjadi orang takwa? Ya, tak marah-marah. Kalaupun marah harus kena Allah. Ada orang yang lempar masjid kita ini, marah kita kena Allah. Tapi kalau pribadi kita mulai diejek, dihina, tak usah marah. Kenapa? Itulah pribadi Rasulullah. Tidak akan pernah marah saat dia diejek, tidak akan marah pada saat dia ingin dibunuh, pada dia tidak pernah marah. Umar bin Khattab itu garang, luar biasa garang. Terkala dalam sebuah peperangan, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan musuhnya yang sudah terkapar ini. Dia cabut pedang, dia letakkan di leher musuhnya. Tapi apa yang dilakukan musuhnya ini? Dia kumpulkan ludahnya banyak-banyak, dia cipratkan ke wajah Umar bin Khattab. Kira-kira apa macam kita cuman ini? Selesai, putus kepalanya. Tapi Umar bin Khattab begitu diludahi, dia angkat pedangnya. Pergilah kau. Apa kata orang itu? Bukankah kau ingin membunuh aku? Sekarang bunuhlah. Tadi aku ingin membunuh kau karena Allah. Kau musuh Allah. Tapi sekarang ini aku ini mendidih, kena kau ludahi muka aku. Pergi kau. Bukan dibunuh Umar bin Khattab, suruh ya pergi.
Kenapa? Ini aku marah. Kalau kau bunuh, mengotori pedangku dengan amarah sia-sia. Ia mampu mengendalikan amarahnya. Sekalipun dia bisa bunuh karena diludahi mukanya, tapi dia tidak lakukan. Ini kan luar biasa. Macam kita belum kena pijah aja kaki awak dah. Mata kau ketawa. Kenapa? Memang begitulah kita ini. Jadi bulan Ramadan ini puasa yang diperintahkan oleh Allah berorientasi la'allakum tattaqun. Kita ini mau dibentuk Allah, enggak marah-marah. Tak ada lagi marah-marah. Udah kayak gini kan Masya Allah, kan sedang ini hidup. Inilah la'allakum tattaqun. Berat lah. Siapa bilang tak berat? Makanya Allah katakan mulia di sisinya, inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Jadi tatkala kita mampu mengendalikan diri itu, inilah harapan la'allakum. Sebesar-besar harapan agar kita ini menjadi orang takwa. Harapannya sangat besar supaya kita takwa. Caranya latihkan diri kita, kendalikan hawa nafsu kita agar kita menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah kita. Ingat, amarah itu adalah karena gemuruh hati yang dibisik-bisikkan oleh syaitan. Allazi waswisu fi sudurin nas, dia membisik-bisikkan ke dada manusia. Jadi orang takwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya, sehingga dalam setiap langkah kehidupannya dia tidak akan marah kecuali marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang umat Islam ini kalau ditanya kan marah pada saat azan dibandingkan dengan gonggongan anjing. Marah. Kalau ditanya marahnya karena Allah. Tak pantas, kira-kira begitu. Ada orang yang hina Al-Quran, kita marah. Kenapa? Dia hina Al-Quran, itu kitab suci kita. Wah, ada pula yang memasukkan Al-Quran, kita geram, kita siap mati untuk itu. Jadi kalau begitu marahnya karena Allah. Ada orang yang membuat karikatur Rasulullah seperti yang terjadi di Perancis. Dia bunuh gurunya yang menggambarkan karikatur Rasulullah, walaupun akhirnya dia mati terbunuh. Kalau gitu kenapa? Dia marah karena Rasulnya dihina, dia marah karena Rasulnya diejek. Inilah yang menunjukkan marahnya karena Allah. Kalau pribadi kita mau dibilang kita jelek, mau dibilang kita gendut, dibilang kita suka hati orang mencaci maki kita ini, kita tidak gubris itu. Kenapa? Itu pribadi kita. Tapi kalau ada orang yang hina Islam kita, ada yang hina Quran kita, ada yang hina Rasulullah kita bangkit. Bangkit untuk menjadi orang-orang yang siap pada barisan terdepan. Nah, inilah yang sebenarnya kita menjadikan Ramadan, saum kita ini akan membangun karakter kita menjadi betul-betul orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Berat ini, berat lah. Berat. Rasul tanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana sih menilai kesabaran seseorang? Rasul sederhana aja jawabnya, tengok aja kapan dia marah, kata Rasulullah. Kalau dia marah berarti sabar, kata Rasulullah begitu. Jadi itulah sederhananya. Kapan kita ini dikatakan orang sabar? Kalau kita tak marah, sabar gitu. Oh, aku memang udah tahan-tahan ini. Sabarnya ada batasnya, marah juga dia berarti tak sabar. Nah, begitu. Jadi Bapak dan Ibu saudara-saudara, ibadah puasa ini rupanya orientasinya mau ke situ. Kan berat ini, berat. Baru kemudian wal afina 'anil nas. Yang ketiga itu wal afina 'anil nas. Sanggup memberikan kemaafan kepada semua manusia. Dan inilah yang menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas dinyatakan ahli surga kata Rasulullah, karena ingin melakukan amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah. Sampai sahabat bingung. Nanti di majelis taklim ini kata Rasulullah akan ada orang yang datang terakhir dan dia itu ahli surga. Orang tengok-tengok, Abu Bakar udah ada, Utsman bin Affan udah ada, Umar bin Khattab udah, Ali udah, kemudian yang lain-lain udah banyak yang datang. Ini siapa lagi? Rupanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau dalam kisahnya dia ini termasuk bagian orang kulit hitam, orang negro. Kemudian dia juga agak punya harta, walaupun tak banyak-banyak kali.
Tapi Rasulullah katakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah ahli surga. Besoknya pengajian gitu juga, besoknya majelis taklim Rasul juga katakan begitu 3 kali berturut-turut. Sampai akhirnya salah seorang sahabat Rasulullah datang ingin mengetahui apa sih amalan dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Ternyata diintip malam itu dia biasa-biasa saja, besok lagi biasa-biasa saja. 3 hari dia nginap di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Rasulullah ini tidak melihat apa keistimewaan amal ibadah yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai pada akhirnya dia katakan, wahai Sa'ad, sebenarnya aku tidak punya masalah di rumah. Aku cuma ingin mengetahui amal apa yang kau lakukan. Sampai Rasul katakan kau ini ahli surga. Oh, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku beginilah apa adanya. Apa rupanya yang kau amalkan? Aku cuma ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa itu? Kata dia, aku pengen dalam setiap kehidupanku ini terus berbuat baik. Itu yang diinginkannya. Lalu kemudian aku pengen apa yang dicontohkan Rasulullah, apa itu? Bisa memberikan kemaafan kepada semua orang. Rasulullah kan cuma begitu, memberikan kemaafan kepada semua orang. Kalau bahasa awak, Jibril geram di Taif itu. Ya Muhammad, kata Jibril, kau izinkanlah biar kuangkat gunung Uhud ini untuk apa? Biar kutimpa sama umat kau ini. Gila kali orang ini. Jangan, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Didoakan, ya Allah, ampunkanlah mereka, maafkanlah mereka, karena mereka nggak tahunya ini. Begitu doa Rasulullah. Dia sedikit pun tidak marah dan kemudian memberikan kemaafan. Dan aku ingin, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, memberikan kemaafan kepada siapapun, orang yang zalim kepadaku, orang yang buat salah kepadaku, orang yang berniat buat salah kepadaku, aku sudah maafkan. Dan ini menjadikan dia menjadi orang yang ahli surga. Dan ternyata luar biasa. Inilah yang mengantarkan ibadah saum puasa kita, berharap la'allakum tattaqun. Cirinya mampu buka hati, mampu buka diri, mampu membuat kita ini menjadi orang yang tidak lagi melihat salah orang. Yang ada kemaafan aja, subhanallah. Kan berat kali rasanya. Berat. Kenapa? Walaupun kata orang berat minta maaf, tapi jauh lebih berat memberikan kemaafan. Kenapa berat? Sampai Allah tunjukkan ciri-ciri orang takwa itu adalah wal afina anin nas, mau memberikan kemaafan kepada semua manusia. Luar biasa. Inilah Bapak Ibu saudara-saudaraku, baru ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat suka dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, rangkaian kehidupan kita, ternyata orientasi ibadah puasa kita ini adalah ingin mengantarkan kita takwa. Sampai akhirnya ciri-ciri takwa yang udah kita tahu inilah yang mau kita jalankan. Jadi orang puasa itu ngapain? Berusaha untuk menginfakkan harta. Orang puasa itu ngapain? Berusaha mengendalikan marah. Orang puasa itu kerjanya ngapain? Belajar memberikan kemaafan. Secara syariat orang puasa itu ngapain? Sholat, membaca Quran. Inilah orang puasa itu. Sehingga akhirnya terwujudlah takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajarlah kalau Rasulullah katakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak nanti orang yang puasa tidak mendapatkan pahala apapun kecuali hanya lapar dan dahaga belaka. Jadi kalau gitu, apa yang membuat mereka cuma dapat lapar dan dahaga mereka saja, tidak melakukan apa-apa yang menjadi konteks tujuan dari puasa itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, banyak hal sebenarnya yang bisa kita bahas tentang puasa ini. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang luar biasa, masih banyak kupasan-kupasannya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan malam Kamis depan insya Allah kita bahaskan. Saya izin ini Bapak Ibu saudara-saudaraku tidak berjamaah di sini. Nah, setelah ini saya akan menuju di masjid Jalan Swadaya di ujung itu, Nurul Ihsan. Karena malam hari ini saya isya di
Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.